Selamat malam Pak Rizal dan teman-teman. Saya Gerald Panaldaloma beserta dengan teman saya, ada Raffi Muhammad, Antonius Andito, Olivia Monica, dan Maria Serrano. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami berupa random quote generator. Boleh di next. Ya, ada 6 konten yang akan kami presentasikan hari ini, yaitu ada pendahuluan, fitur aplikasi, arsitektur sistem, kemudian teknologi yang digunakan, demo aplikasi, dan yang terakhir adalah analisis. Baik, untuk bagian pendahuluan, boleh di next. Jadi aplikasi Code Generator ini adalah sebuah aplikasi hiburan berupa random code generator yang terinspirasi dari aplikasi yang ada di link tersebut. Bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan. Dalam aplikasi ini terdapat sejumlah percakapan yang diambil dari beberapa sumber seperti bash.org dan juga Twitter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur aplikasi yang sudah kami buat. Jadi untuk aplikasi yang telah kami buat ini, kami memiliki dua fitur utama, yaitu yang pertama generate quotes dan juga shuffle quotes. Untuk generate quotes ini akan menampilkan sebuah quotes atau percakapan yang diambil dari database dengan nama-nama yang sudah di-input sebelumnya. Lalu untuk shuffle quotes sendiri, ketika sudah menampilkan quotes yang ada, pengguna bisa menggunakan shuffle quotes ini untuk melacak nama-nama yang sudah ada di percakapan sebelumnya. Lalu selain itu terdapat satu fitur tambahan lagi, itu ada about atau help yang jika diklik akan menampilkan informasi mengenai aplikasi ini. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai arsitektur dari sistem kami yang telah kami buat. Next. Next. Oke. Pertama adalah first eye-nya atau kayak gambaran besar dari aplikasi kami itu seperti apa. Yang pertama kita menggunakan 3 service utama, yaitu adalah front end, kita menggunakan Next.js, kemudian ada back end menggunakan Golang, dan yang terakhir ada database-nya menggunakan Postgre. Next. Nah, untuk mendeploy aplikasi ini kami menggunakan infrastruktur dari Kubernetes yang ada di GKE atau Google Kubernetes Engine, di mana aplikasi kami ini kami buat dalam satu cluster. Kemudian kita menggunakan Kubernetes Ingress Load Balancer untuk melakukan load balancing terhadap service yang kami gunakan, di mana load balancing ini kita atur kepada dua service utama, yaitu front end dan back end-nya. Kemudian dari front end dan back end juga akan ada komunikasi secara internal. Dan dari back end ke database juga ada komunikasi. Next. Nah, ini untuk gambaran lebih lengkapnya. Kurang lebih untuk aplikasi front end dan back end, kami menggunakan semacam autoscaler. Yang kita gunakan itu horizontal autoscaler dari Kubernetes atau HPA. Jadi untuk front end-nya kita menggunakan minimal itu 1 pod dan maksimalnya 2 pod, begitupun dengan maksimalnya 5 pod, dan begitupun dengan back end minimalnya 1 pod dan maksimalnya 5 pod. Kemudian untuk Postgres sendiri kami tidak melakukan auto scaling, jadi auto scaling hanya untuk front end dan back end. Baik, berikutnya untuk teknologi yang digunakan. Next. Sini kami menggunakan 4 teknologi utama. Nah, yang pertama ada Google Kubernetes Engine atau disingkat GKE, lalu ada Docker, Golang, dan Next.js. Nah, untuk GKE sendiri ini digunakan karena kami ingin menciptakan scalability dari aplikasi yang akan kita buat. Itu dengan auto scaling dari Kubernetes ini. Lalu karena GKE ini merupakan deployment tool menggunakan engine yang dibuat oleh Google, jadi menggunakan resource yang disediakan dari Google itu sendiri. Lalu ada Docker ini untuk mendevelop, lalu deploy dan menjalankan aplikasinya secara konsisten dan secara isolated dalam kontainer masing-masing. Dan ini juga untuk mendukung deployan menggunakan Kubernetes tadi. Lalu juga digunakan Golang, yaitu bahasa pemrograman untuk backend yang readable, strong error handling pattern. Lalu juga untuk front end-nya digunakan Next.js, menggunakan server-side rendering sehingga ada improvement di performance-nya. Ya, next. Ya, next adalah demo tentang aplikasi kami. Jadi untuk aplikasi kami sendiri,
itu ada, sorry, untuk aplikasi kami sendiri, ini ada dua fitur utama, yaitu adalah untuk mengenerate quotes dan shuffle name. Jadi misalnya kita masukkan untuk number of people itu adalah 1, dengan nama saya sendiri adalah Mario, dan kita generate quote, maka ini adalah quote yang kita dapatkan. Dan kalau misalnya kita masukkan misalnya Raffi, dan ada 2 quotes, maka kita dapat mendapatkan quotes dengan 2 orang yang di percakapan tersebut, dan kita bisa melakukan shuffle name juga. Misalnya kita ingin membalikkan, membalikan maaf guys. Nah, ini kita di saat kita sudah ingin membalikan, jadi kita bisa lihat ada nama yang dibalik-balik gitu. Nah, itu demo dari aplikasi kami, sederhana, dan juga ada bot atau help yang juga bertugas untuk misalnya kalau usernya bingung, ini bisa dapat melihat help atau about yang ada di dalam modal ini. Nah, oke. Jadi itu adalah demo dari aplikasi kami. Selanjutnya adalah tentang analisis dari apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah kami kerjakan dalam proyek akhir komputasi awan ini. Dijelaskan oleh Raffi. Oke, untuk analisisnya kita melakukan 2 analisis. Yang pertama itu menggunakan Locus. Bisa dilihat di sini kita udah testing dengan 2000 plus komponen user. Itu untuk CPU-nya kita menggunakan matriks CPU di sini untuk melakukan auto scaling, di mana CPU-nya itu sudah sampai 33%, dan di sini juga sudah ada replika sebanyak 2. Kemudian di sini juga ada juga stress testing. Ini juga menggunakan Locus, di mana kita menggunakan sekitar 10.000 concurrent user, dan di sini bisa dilihat CPU-nya sudah lebih besar daripada matrisnya, yaitu sudah 84% per 50% di terakhir. Dan di sini juga proses pembuatan replikasinya terlihat dari 1 menjadi 2. Jadi secara otomatis Kubernetes itu akan membuat replikasinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Next. Dan ini juga ada load testing dengan Apache Benchmark. Di sini kami menggunakan 10.000 request dengan 500 komponen user. Ini bisa dilihat complete request-nya itu 10.000 dan value-nya itu sekitar 9.195. Dan kalau lihat request per second itu 76 request per second. Next slide. Nah, ini bisa dilihat untuk CPU-nya itu replikasi juga bertambah, dan kemudian CPU-nya sempat turun. Kemudian CPU-nya sempat turun di terakhir itu 33%. Hal ini mungkin bisa jadi karena replikasinya sudah naik, pods-nya itu udah ready dipakai, jadi CPU-nya bisa turun, atau bisa jadi juga request-nya memang sudah selesai. Jadi penggunaan CPU-nya akan berkurang. Kurang lebih seperti itu untuk analisisnya. Ya. Terima kasih atas ya itu sekian dari kami, dan terima kasih atas atensi yang telah diberikan oleh Bapak Rizal ataupun tim Astusiua sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih, dan sekian dari kami. Aturan. Terima kasih.